Mbak, maaf, kami belum makan seharian. Boleh minta sisa makanan saja untuk buka puasa? Minggir dong. Ini restoran mahal, bukan tempat pengemis. Bau lagi. Ganggu banget orang lagi mau makan. Sana cepet pergi. Di sebuah restoran mewah saat buka puasa, semua orang tertawa menikmati hidangan mahal. Tiba-tiba seorang gadis miskin datang menggendong ibunya yang lumpuh, meminta sisa makanan. Teman-teman konglomerat langsung mengusir dan menghina tanpa ampun. Tapi seorang wanita kaya bernama Yuni justru terdiam. Wajah gadis itu sangat mirip dengannya. Namanya pun hampir sama. Dan saat rahasia masa lalu mulai terkuak, semuanya berubah drastis. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, diberikan rezeki yang berlimpah. Yang lagi kerja semoga cepat mendapat 1 miliar pertamanya. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Lampu-lampu gantung berkilauan di atas halaman restoran yang ditata seperti taman kota kecil di tengah gemerlap gedung pencakar langit. Meja kayu panjang dipenuhi hidangan mahal yang tersusun rapi, dari makanan pembuka hingga sajian utama yang mengepul hangat. Gelas-gelas kristal berisi minuman berwarna keemasan berpendar terkena cahaya senja yang mulai meredup. Suasana hangat dan mewah itu terasa sempurna bagi siapapun yang duduk di sana. Termasuk Yuni yang malam itu tampil anggun dalam balutan gaun putih sederhana namun elegan. Di sekelilingnya duduk para sahabatnya, anak-anak konglomerat yang sejak kecil terbiasa dengan segala kemudahan hidup. Percakapan mereka berputar pada proyek investasi, perluasan bisnis keluarga, rencana liburan ke Eropa, dan pembelian properti baru di pusat kota. Tawa mereka terdengar ringan, seolah dunia memang diciptakan untuk menyenangkan mereka. Yuni ikut tersenyum, mengangguk sesekali, namun pikirannya sering melayang jauh dari meja itu. Sejak kecil, hidup Yuni tidak seperti yang orang bayangkan. Ia memang tumbuh dalam kemewahan setelah ikut ayahnya saat kedua orang tuanya berpisah. Tetapi ada ruang kosong dalam hatinya yang tak pernah terisi. Wajah ibunya hanya samar dalam ingatan masa kecilnya, seperti bayangan yang selalu kabur setiap kali hendak ia tangkap. Ayahnya selalu menghindari pembicaraan tentang masa lalu. Setiap Yuni bertanya, jawaban yang ia dapat hanya kalimat singkat bahwa ibunya sudah pergi jauh dan mereka harus melanjutkan hidup. 3 tahun lalu, ayahnya meninggal mendadak karena serangan jantung. Saat itu Yuni baru menginjak usia 20 tahun. Ia belum sempat memaksa ayahnya menjelaskan semuanya. Sejak hari itu ia menjadi pewaris tunggal kerajaan bisnis keluarga, didampingi ibu tirinya yang terlihat setia, namun selalu terasa sulit ditebak. Azan maghrib hampir berkumandang ketika seorang gadis kurus dengan pakaian lusuh melangkah mendekati area meja mereka. Di punggungnya tergendong seorang wanita tua yang tubuhnya tampak lemah dan tak berdaya. Langkah gadis itu pelan namun penuh tekad. Beberapa tamu mulai melirik dengan rasa tidak nyaman. Gadis itu berdiri beberapa meter dari meja Yuni, lalu dengan suara pelan yang hampir tenggelam oleh keramaian, ia meminta sisa makanan untuk berbuka puasa. Ia mengatakan ibunya sudah seharian belum makan dan ia tidak punya uang. Suaranya tidak memaksa, hanya penuh harap. Belum sempat Yuni bereaksi, salah satu temannya berdiri dengan wajah kesal. Ia mengibaskan tangan seolah mengusir serangga. Ucapan kasar meluncur begitu saja menyuruh gadis itu menjauh karena mengganggu suasana. Teman yang lain ikut menimpali dengan hinaan yang membuat beberapa tamu lain menoleh. Mereka mengatakan tempat itu bukan untuk pengemis dan menyuruhnya pergi sebelum keamanan dipanggil. Yuni terdiam, ia tidak langsung berbicara. Matanya justru terpaku pada wajah gadis itu. Ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Bentuk mata, garis rahang, bahkan cara gadis itu menggigit bibir bawah saat menahan malu terasa sangat familiar. Seolah ia sedang melihat versi lain dari dirinya yang tumbuh di dunia berbeda. Tatapan mereka sempat bertemu dalam beberapa detik yang terasa panjang. Di dalam tatapan itu tidak ada kemarahan, hanya kelelahan dan harga diri yang berusaha tetap berdiri. Azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan, menyusup di antara gedung-gedung tinggi dan percakapan para tamu.
Suasana yang tadinya riuh mendadak sedikit hening. Gadis itu menunduk, bersiap berbalik pergi dengan ibunya yang masih tergendong di punggung. Tanpa banyak berpikir, Yuni berdiri dari kursinya. Ia meminta salah satu pelayan mendekat, lalu dengan suara tenang memesan 2 porsi makanan lengkap yang sama dengan yang ada di mejanya. Teman-temannya langsung menatapnya dengan heran, dan sebagian terlihat tidak setuju. Mereka berbisik bahwa Yuni terlalu lembek dan bisa dimanfaatkan orang seperti itu. Namun Yuni tidak menggubris. Ia berjalan mendekati gadis itu dan mempersilahkannya duduk di meja kecil yang sedikit terpisah dari rombongan utama. Ia membantu menurunkan wanita tua yang lumpuh itu dengan hati-hati. Saat makanan datang, Yuni melihat gadis itu menyuapi ibunya lebih dulu sebelum menyentuh makanannya sendiri. Gerakan tangannya lembut, penuh kesabaran, seolah dunia di sekitarnya tidak pernah kejam. Hati Yuni bergetar tanpa alasan yang jelas. Ia merasa seperti sedang menyaksikan bagian dari hidupnya yang hilang. Ada rasa iba, ada rasa ingin melindungi, dan ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Teman-temannya kembali melanjutkan makan, meski sesekali masih melontarkan komentar sinis. Yuni tetap berdiri beberapa saat memandangi gadis itu. Ia belum tahu siapa namanya, dari mana asalnya, atau mengapa wajahnya terasa begitu dekat. Yang ia tahu hanya satu hal, bahwa pertemuan singkat di meja buka puasa itu terasa seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar memberi makan orang asing. Dan untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Yuni merasakan pintu masa lalu yang selama ini terkunci perlahan mulai terbuka tanpa ia sadari. Yuni tidak langsung kembali ke meja utamanya. Ia justru menarik kursi dan duduk perlahan di hadapan gadis itu. Dari dekat, kemiripan wajah mereka semakin terasa aneh dan sulit diabaikan. Garis alis yang tegas namun melengkung lembut, bentuk hidung yang tidak terlalu mancung tetapi proporsional, bahkan warna kulit yang serupa, seperti terlahir dari cahaya yang sama. Yuni mencoba menenangkan detak jantungnya yang mendadak tidak beraturan. Gadis itu tampak canggung. Tangannya berhenti sejenak saat menyuapi ibunya, lalu ia menunduk dengan sopan, seolah merasa tidak pantas duduk berhadapan dengan wanita yang jelas berasal dari dunia berbeda. Wanita tua di sampingnya makan dengan gerakan lambat dan kosong, sesekali matanya menerawang tanpa fokus. Yuni akhirnya membuka suara dengan lembut, menanyakan nama gadis itu. Suaranya tidak tinggi, tidak juga terlalu pelan, tetapi cukup untuk membuat suasana di antara mereka terasa lebih pribadi dibandingkan keramaian di belakang. Gadis itu menelan makanannya terlebih dahulu sebelum menjawab. Namanya Yeni. Ia menyebutkannya singkat, tanpa tambahan apapun, seolah nama itu tidak memiliki arti besar selain identitas sederhana untuk bertahan hidup. Jantung Yuni terasa seperti berhenti sesaat. Yeni, nama itu terdengar seperti gema dari namanya sendiri. Sejak kecil ayahnya pernah memanggilnya dengan variasi nama yang hampir serupa saat sedang bercanda, tetapi ia tidak pernah tahu mengapa. Kini suara itu seakan kembali menggema di kepalanya. Yuni memperkenalkan dirinya dengan senyum tipis. Saat menyebutkan namanya, ia melihat ekspresi terkejut yang samar di wajah Yeni. Mungkin hanya kebetulan, mungkin juga tidak. Namun suasana di antara mereka berubah menjadi lebih dalam, lebih berat dari sekadar pertemuan antara orang kaya dan orang miskin. Percakapan mereka mulai mengalir perlahan. Yeni bercerita bahwa ia dan ibunya sudah lama hidup di jalanan. Ibunya lumpuh akibat kecelakaan bertahun-tahun lalu, dan sejak itu ingatannya sering kabur. Kadang ibunya menyebut nama-nama yang tidak dikenali, kadang menangis tanpa sebab, kadang tertawa sendiri, seperti mengingat sesuatu yang indah namun jauh. Yeni tidak pernah mengenal ayahnya. Sejak kecil ia hanya tahu bahwa ibunya selalu mengatakan mereka pernah memiliki keluarga yang besar dan rumah yang bagus, tetapi semuanya hilang dalam sekejap. Yuni merasakan sesuatu menekan dadanya saat mendengar kalimat itu. Rumah yang bagus, keluarga besar, hilang dalam sekejap. Kata-kata itu terasa terlalu dekat dengan masa lalunya sendiri, walau dalam versi yang berbeda. Ia memperhatikan lebih detail lagi wajah Yeni. Ada lesung pipi tipis yang muncul saat Yeni tersenyum kecil karena merasa tidak enak telah merepotkan. Lesung pipi itu identik dengan miliknya. Bahkan di dekat telinga kiri Yeni terdapat tai lalat kecil yang posisinya hampir sama persis dengan milik Yuni. Keringat dingin mulai muncul di telapak tangan Yuni, meskipun udara malam cukup sejuk. Di meja utama, teman-teman Yuni mulai kehilangan kesabaran. Mereka melambaikan tangan meminta Yuni kembali bergabung.
Salah satu dari mereka mendekat dan berbisik bahwa tindakan Yuni bisa merusak citra mereka. Yuni hanya menoleh sekilas dan menjawab dengan tenang bahwa ia akan kembali nanti. Nada suaranya halus tetapi tegas, sehingga temannya tidak berani membantah lebih jauh. Kembali menghadap Yeni, Yuni bertanya dengan hati-hati tentang masa kecilnya. Yeni mengatakan ia hanya memiliki ingatan samar tentang rumah besar dengan halaman luas dan suara seorang pria yang sering menggendongnya. Namun setiap kali ia mencoba mengingat lebih jauh, ibunya selalu menangis dan memintanya untuk tidak bertanya lagi. Setelah kecelakaan yang membuat ibunya lumpuh, kehidupan mereka semakin sulit, hingga akhirnya hidup berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Yuni merasakan napasnya mulai berat. Ingatan tentang halaman rumah masa kecilnya sendiri muncul tanpa diundang. Ia juga ingat pernah memiliki mainan kembar yang selalu dimainkan berdua, tetapi ia tidak pernah tahu dengan siapa. Ayahnya pernah mengatakan bahwa itu hanya khayalan masa kecilnya. Malam semakin gelap, lampu gantong tampak lebih terang dibandingkan sebelumnya. Yeni selesai makan dan berulang kali mengucapkan terima kasih dengan tulus. Cara ia menatap Yuni bukan dengan rasa iri atau rendah diri, melainkan dengan kehangatan yang anehnya terasa akrab. Di saat itulah, ibu Yeni yang tadi terlihat kosong, mendadak memandang lurus ke arah Yuni. Matanya yang semula redup, tiba-tiba bergetar seperti mengenali sesuatu. Bibirnya bergerak pelan menyebut sebuah nama kecil yang sudah lama tidak pernah didengar Yuni sejak ayahnya meninggal. Nama panggilan yang hanya digunakan di dalam rumah, tidak pernah keluar ke dunia luar. Tubuh Yuni membeku. Dunia di sekitarnya terasa mengecil. Suara tawa teman-temannya terdengar jauh seperti berasal dari ruangan lain. Ia menatap wanita tua itu dengan campuran takut dan harap. Yeni terlihat bingung mendengar ibunya menyebut nama itu. Ia meminta maaf dan mengatakan ibunya sering mengigau memanggil orang yang tidak dikenal. Namun bagi Yuni, nama itu bukan sekadar igauan. Itu adalah potongan masa lalu yang sangat pribadi. Dan untuk pertama kalinya, Yuni mulai merasa bahwa pertemuan malam itu bukan kebetulan semata, melainkan awal dari rahasia yang selama ini tersembunyi di balik kemewahan hidupnya. Nama kecil itu masih terngiang di kepala Yuni, bahkan setelah percakapan mereka berhenti. Ia tidak langsung bereaksi berlebihan, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam sorot matanya. Ia mencoba tersenyum agar Yeni tidak merasa canggung, namun pikirannya berputar cepat menyusun kemungkinan demi kemungkinan yang terasa mustahil sekaligus masuk akal. Wanita tua itu kembali menunduk setelah menyebut nama tersebut. Pandangannya kosong lagi seperti sebelumnya, seolah kesadaran singkat tadi hanyalah kilatan cahaya yang lewat. Yeni terlihat terbiasa dengan perubahan itu. Ia mengusap bahu ibunya lembut, menenangkan tanpa banyak kata. Yuni menarik napas panjang dan membuat keputusan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Ia tidak ingin pertemuan ini berakhir begitu saja di restoran mewah dengan sisa makanan dan rasa penasaran yang menggantung. Ia berkata pada Yeni bahwa malam sudah semakin larut dan kondisi ibunya tidak memungkinkan untuk terus berada di luar. Dengan nada yang tetap tenang, Yuni menawarkan agar mereka ikut ke rumahnya untuk beristirahat setidaknya malam itu. Yeni terdiam. Wajahnya menunjukkan keraguan dan rasa tidak percaya. Ia mungkin sudah terlalu sering menerima janji palsu dari orang asing. Namun tatapan Yuni tidak menunjukkan belas kasihan yang merendahkan, melainkan ketulusan yang sulit dijelaskan. Setelah beberapa saat, Yeni mengangguk pelan. Keputusan itu tidak luput dari perhatian teman-teman Yuni. Beberapa dari mereka memprotes dengan halus, menyarankan agar Yuni cukup memberikan uang atau memanggilkan panti sosial. Yuni hanya menjawab bahwa ia ingin membantu secara langsung. Nada suaranya kali ini tidak memberi ruang untuk perdebatan. Mobil mewah Yuni berhenti di depan restoran. Sopirnya sempat terlihat bingung melihat dua penumpang tambahan dengan kondisi pakaian yang sangat kontras dengan majikannya. Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa hening. Lampu kota memantul di kaca jendela, menciptakan bayangan samar di wajah mereka bertiga. Yuni sesekali mencuri pandang ke arah Yeni yang duduk sambil memegang tangan ibunya. Dari dekat, kemiripan itu semakin sulit disangkal. Bahkan bentuk jemari mereka tampak serupa. Ada perasaan hangat sekaligus menakutkan yang merambat dalam diri Yuni. Jika semua ini bukan kebetulan, maka ada sesuatu yang sangat besar sedang mendekat ke hidupnya. Rumah besar peninggalan ayahnya berdiri megah dengan gerbang tinggi dan taman luas yang tertata rapi. Cahaya lampu sorot menerangi halaman, memantulkan kesan kemewahan yang selama ini menjadi bagian dari identitas Yuni.
Saat mobil berhenti, Yeni terlihat sedikit kaku. Dunia seperti ini mungkin hanya pernah ia lihat dari kejauhan. Yuni turun lebih dulu lalu membantu menurunkan ibu Yeni dengan hati-hati. Beberapa asisten rumah tangga yang berjaga di depan terlihat terkejut melihat tamu yang tidak biasa. Tatapan mereka penuh tanda tanya, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Pintu utama terbuka, dan ibu tiri Yuni muncul dengan gaun rumah yang elegan. Senyumnya tipis, namun sorot matanya tajam. Ia memandang dari ujung kepala hingga kaki Yeni dan ibunya, sebelum akhirnya menatap Yuni dengan pertanyaan tanpa ata. Yuni menjelaskan singkat bahwa ia bertemu mereka di restoran dan ingin membantu karena kondisi ibunya yang sakit. Ibu tirinya mengangguk pelan, tetapi senyum itu tidak pernah benar-benar sampai ke matanya. Ia mengatakan bahwa rumah ini bukan tempat penampungan, dan Yuni harus berhati-hati terhadap orang yang tidak dikenal. Ada nada halus yang mengandung penolakan, tetapi Yuni memilih mengabaikannya. Ia memerintahkan salah satu asisten menyiapkan kamar tamu di bagian belakang rumah yang cukup nyaman dan tenang. Ia juga segera menghubungi dokter keluarga untuk datang memeriksa kondisi wanita tua itu. Saat Yeni membawa ibunya masuk ke dalam rumah, langkahnya pelan, seolah takut meninggalkan jejak di lantai marmer yang mengilap. Matanya berkeliling, memandangi lukisan besar di dinding dan tangga melengkung yang megah. Yuni memperhatikan ekspresi itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa bersalah karena hidupnya begitu mudah, sementara di hadapannya ada seseorang yang mungkin memiliki hubungan darah dengannya, namun tumbuh dalam kesulitan. Di tengah koridor, wanita tua itu tiba-tiba berhenti. Tangannya yang lemah terangkat perlahan, menyentuh dinding dekat foto keluarga besar yang tergantung rapi. Matanya menatap salah satu foto lama yang menampilkan ayah Yuni saat masih lebih muda. Bibirnya bergetar, dan lagi-lagi ia menyebut nama yang sama seperti di restoran. Kali ini dengan suara sedikit lebih jelas. Yuni merasakan bulu kuduknya berdiri. Ibu tirinya yang berdiri tidak jauh dari sana tampak menegang sesaat, sebelum kembali memasang ekspresi datar. Momen itu sangat singkat, tetapi cukup untuk membuat Yuni semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam cerita masa lalunya. Dokter akhirnya datang dan memeriksa kondisi wanita tua itu di kamar tamu. Hasil awal menunjukkan bahwa kelumpuhan dan gangguan ingatan yang dialami sudah cukup lama dan kemungkinan besar dipicu oleh trauma berat di masa lalu. Kata trauma itu terngiang di kepala Yuni seperti gema yang memantul di ruangan kosong. Rumah besar itu yang biasanya terasa tenang, kini seperti menyimpan bisikan rahasia di setiap sudutnya. Dan Yuni sadar, malam itu bukan sekadar membawa pulang dua orang asing, melainkan membawa pulang dua bayangan masa lalu yang siap mengubah seluruh hidupnya. Malam itu Yuni hampir tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia menutup mata, wajah Yeni dan ibunya muncul silih berganti dengan potongan kenangan masa kecilnya sendiri. Ia teringat samar tentang suara tangisan bayi lain di kamar yang sama dengannya, tentang dua selimut kecil berwarna senada, tentang ayahnya yang pernah berdiri lama di depan jendela sambil memeluknya dengan tatapan kosong. Semua ingatan itu dulu ia anggap sebagai imajinasi anak kecil yang terlalu banyak berhayal. Menjelang dini hari, Yuni bangkit dari tempat tidurnya. Rumah besar itu sunyi, hanya terdengar suara pendingin ruangan dan langkah kakinya sendiri di lantai marmer. Ia berjalan pelan menuju kamar tamu tempat Yeni dan ibunya beristirahat. Pintu kamar sedikit terbuka, lampu tidur menyala redup. Dari celah pintu, Yuni melihat Yeni tertidur dalam posisi duduk bersandar di kursi, sementara ibunya terbaring di ranjang dengan napas pelan dan teratur. Wajah wanita tua itu terlihat lebih tenang dibandingkan sebelumnya, seolah tempat yang hangat dan bersih memberi sedikit kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Yuni masuk perlahan agar tidak membangunkan mereka. Ia berdiri di sisi ranjang dan menatap wajah wanita itu lebih lama. Kerutan di sudut mata, garis tipis di dahi, dan bentuk bibirnya membuat dada Yuni kembali sesak. Ada kemiripan samar yang tidak hanya terlihat pada Yani, tetapi juga pada wanita tua itu. Tiba-tiba, kelopak mata wanita itu bergerak. Ia terbangun perlahan dan menatap Yuni dengan sorot mata yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini tidak kosong, tidak sepenuhnya hilang. Ada kesadaran yang tipis, namun nyata. Tangannya yang lemah terangkat dan meraih pergelangan tangan Yuni. Sentuhannya dingin, namun terasa sangat akrab. Bibirnya bergerak pelan, menyebut dua nama sekaligus, Yuni dan Yeni, dengan suara yang nyaris seperti bisikan angin. Tubuh Yuni membeku,
Untuk beberapa detik, ia tidak bisa bernapas. Dua nama itu diucapkan bersamaan, bukan satu. Seolah wanita itu tahu bahwa mereka bukan dua orang asing yang kebetulan mirip, melainkan bagian dari satu cerita yang sama. Yeni terbangun karena gerakan kecil itu. Ia langsung menghampiri ranjang dan mencoba menenangkan ibunya yang tampak sedikit gelisah. Namun sebelum kesadaran wanita itu kembali kabur, ia sempat menatap lurus ke arah Yuni dan berkata dengan suara terputus bahwa mereka pernah tinggal di rumah besar dengan tangga melengkung dan taman luas. Yuni merasakan lantai di bawah kakinya seakan bergoyang. Rumah dengan tangga melengkung dan taman luas adalah rumah ini, rumah yang dibangun ayahnya bertahun-tahun lalu dan menjadi saksi seluruh masa kecil Yuni. Beberapa detik kemudian, tatapan wanita itu kembali kosong. Ia memejamkan mata dan tertidur lagi seperti tidak terjadi apa-apa. Yeni terlihat bingung dan meminta maaf, mengatakan bahwa ibunya sering berbicara hal-hal aneh yang tidak jelas. Yuni tidak langsung menjawab. Ia memandangi wajah Yeni yang kini berdiri sangat dekat dengannya. Jarak mereka hanya beberapa langkah, namun terasa seperti cermin yang memantulkan bayangan masa lalu. Hatinya bergetar antara takut dan berharap. Pagi harinya, Yuni memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ia menuju ruang kerja ayahnya yang sejak kematiannya jarang ia sentuh. Ruangan itu masih tertata rapi, penuh dengan rak buku dan lemari arsip kayu tua yang mengeluarkan aroma khas kertas lama. Ia mulai membuka laci demi laci, memeriksa dokumen lama, surat, dan foto keluarga. Di antara tumpukan map, ia menemukan satu kotak kecil yang terkunci. Kotak itu tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Kuncinya tergantung di dalam laci meja, tersembunyi di balik buku catatan. Dengan tangan gemetar, Yuni membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa foto lama yang belum pernah ia lihat. Salah satunya membuat napasnya tercekat. Foto itu menampilkan ayahnya yang masih muda, berdiri di antara dua bayi perempuan yang dibedong dengan selimut berwarna sama. Di belakang foto tertulis dengan tinta yang mulai pudar, dua nama yang sangat familiar. Yuni dan Yeni. Tangannya bergetar hebat. Ia membalik foto itu berkali-kali, berharap mungkin ia salah membaca. Namun tulisan itu jelas. Dua nama, dua bayi, satu keluarga. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Semua potongan ingatan yang selama ini terasa retak mulai menyusun pola. Mainan kembar, lagu Nina Bobo dengan dua nama. Perasaan kehilangan yang tidak pernah memiliki alasan jelas. Suara langkah kaki terdengar di ambang pintu. Ibu tirinya berdiri di sana dengan wajah yang sulit ditebak. Tatapannya jatuh pada foto di tangan Yuni. Untuk sepersekian detik, ekspresinya berubah, seperti seseorang yang ketahuan menyimpan rahasia terlalu lama. Namun, ia segera tersenyum tipis dan bertanya apa yang sedang Yuni cari di ruangan lama itu. Yuni menatapnya dengan mata yang kini tidak lagi polos seperti dulu. Ada keberanian baru yang lahir dari kebenaran yang mulai terkuak. Ia belum mengatakan apapun, tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa rahasia besar keluarganya tidak akan lama lagi terkubur. Potongan ingatan yang retak itu akhirnya menemukan celah untuk menyatu, dan semakin jelas bahwa pertemuan di meja buka puasa bukan sekadar kebetulan, melainkan awal dari terbukanya tabir yang selama ini disembunyikan rapat-rapat di balik kemewahan rumah ini. Tatapan Yuni dan ibu tirinya bertemu di udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Foto dua bayi itu masih berada di tangan Yuni, sedikit bergetar namun tidak lagi disembunyikan. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Hanya suara detak jam dinding di ruang kerja yang terdengar jelas, seolah ikut menghitung mundur rahasia yang sebentar lagi akan terungkap. Ibu tirinya melangkah masuk dengan tenang, seakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia menutup pintu perlahan di belakangnya, lalu berdiri di depan meja kerja ayah Yuni. Dengan nada yang terkontrol, ia berkata bahwa foto-foto lama memang sering membuat orang salah paham. Ia menyebut bahwa ayah Yuni dulu aktif dalam kegiatan sosial dan sering membantu keluarga lain. Bisa saja bayi dalam foto itu adalah anak dari kerabat jauh atau kenalan bisnis. Penjelasan itu terdengar rapi, tetapi tidak menyentuh inti pertanyaan yang bergemuruh di dada Yuni. Ia tidak lagi anak kecil yang mudah dialihkan dengan jawaban setengah benar. Tulisan di belakang foto itu terlalu jelas untuk disebut kebetulan. Dua nama yang sama persis dengan miliknya dan dengan gadis yang kini sedang tidur di kamar tamu. Yuni tidak membantah secara langsung.
Ia hanya bertanya dengan suara pelan, sejak kapan ibu tirinya mengetahui tentang foto tersebut. Pertanyaan itu sederhana, namun syarat makna. Ibu tirinya terdiam sesaat sebelum menjawab, bahwa ia tidak pernah memperhatikan detil seperti itu, karena masa lalu seharusnya tidak terus digali. Kata-kata itu justru menegaskan bahwa ada sesuatu yang ingin dikubur dalam-dalam. Setelah ibu tirinya pergi dengan alasan ada urusan penting, Yuni kembali duduk di kursi kerja ayahnya. Ia membuka kembali kotak kecil itu dan menemukan beberapa dokumen tambahan yang terselip di dasar. Ada salinan akta kelahiran yang sebagian sudutnya terlipat dan hampir robek. Tulisan di atasnya menunjukkan tanggal lahir yang sama, jam yang hanya terpaut beberapa menit. Dada Yuni terasa sesak. Ia membaca nama ibu yang tercantum di dokumen itu. Nama itu sama dengan nama wanita tua yang kini terbaring di kamar tamu rumahnya sendiri. Semua terasa terlalu jelas untuk terus diabaikan. Yuni menutup matanya, mencoba mengingat percakapan-percakapan lama bersama ayahnya. Ia teringat suatu malam ketika masih kecil, ayahnya memeluknya erat dan berbisik bahwa ia harus menjadi anak yang kuat, karena hidup kadang memisahkan hal-hal yang tidak seharusnya terpisah. Saat itu, Yuni tidak memahami maksudnya. Kini, kalimat itu terasa seperti pesan yang terlambat ia pahami. Siang harinya, Yuni meminta dokter keluarga kembali datang untuk melakukan pemeriksaan lebih menyeluruh pada wanita tua itu. Ia juga diam-diam mengatur tes yang dapat memastikan hubungan darah mereka. Semua dilakukan tanpa memberitahu ibu tirinya terlebih dahulu. Sementara itu di kamar tamu, Yeni mulai merasa canggung berada di rumah sebesar itu. Ia membantu merapikan tempat tidur dan membersihkan meja kecil, meskipun sudah dilarang oleh asisten rumah tangga. Baginya, bekerja adalah cara untuk merasa pantas berada di sana. Yuni mendatanginya dengan membawa segelas teh hangat. Ia duduk berhadapan dengan Yeni dan memperhatikan lagi wajah yang begitu mirip dengannya. Kali ini ia tidak hanya melihat kemiripan fisik, tetapi juga kesamaan ekspresi saat sedang berpikir dan cara menggenggam cangkir dengan kedua tangan. Dengan hati-hati, Yuni menunjukkan salah satu foto bayi kembar itu kepada Yeni. Reaksi yang muncul bukan kebingungan, melainkan keheningan panjang. Yeni memandang foto itu lama sekali, lalu perlahan mengeluarkan dari saku bajunya sebuah benda kecil yang selalu ia bawa. Itu adalah liontin berbentuk setengah hati yang sudah kusam. Yeni berkata bahwa liontin itu diberikan ibunya sejak kecil dan dipesan untuk tidak pernah dilepas. Ia tidak pernah tahu mengapa, hanya merasa benda itu penting. Yuni berdiri seakan tersentak oleh ingatan. Ia berlari kecil menuju kamarnya sendiri dan membuka laci perhiasan lama yang jarang ia sentuh. Di dalamnya tersimpan liontin serupa yang selama ini ia anggap hanya hadiah biasa dari ayahnya. Saat kedua liontin itu didekatkan, bentuknya menyatu sempurna menjadi satu hati utuh. Di bagian dalamnya terselip foto kecil ayah dan ibu kandung mereka yang tersenyum berdampingan. Air mata Yeni jatuh lebih dulu. Yuni menyusul tanpa bisa menahannya. Tidak ada lagi keraguan yang tersisa di hati mereka. Bukti itu terlalu nyata, terlalu kuat untuk disebut kebetulan. Di ambang pintu, tanpa mereka sadari, ibu tiri Yuni berdiri dengan wajah yang kini benar-benar kehilangan ketenangan. Matanya menatap liontin yang menyatu itu dengan sorot ketakutan yang sulit disembunyikan. Rahasia dalam lemari tua akhirnya keluar dari persembunyiannya. Dan kini tidak hanya Yuni yang tahu bahwa kebenaran sedang berjalan mendekat, dengan langkah yang tak bisa lagi dihentikan. Suasana di kamar tamu berubah menjadi hening yang berat setelah liontin itu menyatu. Yuni dan Yeni masih saling menatap dengan mata yang basah, seolah mencoba memastikan bahwa apa yang mereka lihat benar-benar nyata. Setengah hati yang selama ini terpisah, kini membentuk satu kesatuan yang utuh. Persis seperti kisah hidup mereka yang perlahan menemukan jalannya. Di ambang pintu, ibu tiri Yuni tidak lagi mampu menyembunyikan kegelisahannya. Ia melangkah masuk dengan suara sepatu yang terdengar tegas di lantai marmer. Wajahnya dipaksa tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Seperti seseorang yang mulai kehilangan kendali atas rahasia yang telah lama dijaga.
Ia bertanya dengan nada ringan apa yang sedang mereka lakukan. Yuni berdiri dan mengangkat liontin yang kini menyatu itu tanpa sepatah kata pun. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Yeni terlihat gugup. Ia belum sepenuhnya memahami permainan kekuasaan dan kepentingan yang mungkin tersembunyi di balik keluarga besar ini. Namun ia bisa merasakan perubahan udara di ruangan itu, seperti badai yang sedang menunggu waktu untuk pecah. Ibu tiri mencoba tersenyum dan mengatakan bahwa benda lama seperti itu tidak bisa dijadikan bukti apapun. Ia menyebut bahwa banyak perhiasan serupa di pasaran dan kesamaan hanyalah kebetulan. Kata kebetulan kembali digunakan untuk menutupi sesuatu yang semakin sulit disembunyikan. Namun Yuni tidak lagi menerima jawaban setengah hati. Ia menunjukkan salinan akta kelahiran yang ditemukan di kotak kayu di ruang kerja ayahnya. 2 nama tercatat jelas, dengan tanggal dan waktu lahir yang hampir bersamaan. Nama ibu yang tercantum sama dengan wanita tua yang kini sedang terbaring lemah di ranjang. Wajah ibu tiri memucat sejenak sebelum kembali mengeras. Ia mulai mengubah strategi. Ia menuduh bahwa dokumen itu bisa saja palsu atau tidak sah. Ia mempertanyakan mengapa selama ini ayah Yuni tidak pernah membicarakan tentang anak kembar jika memang itu benar. Pertanyaan itu seperti pedang bermata dua. Justru karena ayahnya tidak pernah membicarakannya, Yuni kini semakin yakin bahwa ada tekanan besar di masa lalu yang memaksanya untuk diam. Yuni melangkah lebih dekat. Suaranya tetap tenang, tetapi setiap kata terasa seperti ketukan palu yang perlahan meruntuhkan dinding kebohongan. Ia mengatakan bahwa tes hubungan darah sedang diproses, dan hasilnya akan keluar dalam beberapa hari. Jika memang tidak ada hubungan apapun, maka semuanya akan jelas. Tetapi jika hasilnya menunjukkan kebenaran, maka tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Ibu tiri terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak segera memiliki jawaban. Sementara itu di ranjang, wanita tua yang selama ini terlihat rapuh perlahan membuka mata. Ia memandang ke arah Yuni dan Yeni yang berdiri berdampingan. Tatapannya tidak lagi sepenuhnya kosong. Ada kesadaran yang berjuang muncul di balik kabut panjang yang menutup ingatannya. Dengan suara lemah dan terputus, ia mulai menyebut potongan-potongan masa lalu. Ia berbicara tentang malam ketika ia dipaksa meninggalkan rumah, tentang ancaman yang membuatnya tidak bisa kembali, tentang seseorang yang menginginkan posisi dan harta suaminya. Kata-katanya tidak runtut, tetapi cukup untuk melukiskan gambaran tentang pengkhianatan yang menyakitkan. Yeni memegang tangan ibunya dengan erat. Air mata kembali jatuh tanpa suara. Selama ini ia hanya tahu bahwa hidup mereka berubah karena kecelakaan dan kemiskinan. Ia tidak pernah tahu bahwa sebelum itu ada intrik yang merenggut segalanya. Yeni merasa dunia yang ia pijak selama ini mulai retak. Rumah yang megah, kekayaan yang melimpah, dan sosok ibu tiri yang selama ini ia hormati perlahan berubah menjadi simbol dari rahasia yang kelam. Ia teringat bagaimana ibu tirinya selalu mengontrol pertemuan bisnis ayahnya, bagaimana ia sering membatasi tamu yang boleh datang ke rumah, bagaimana ia menghindari pembicaraan tentang masa lalu. Semua potongan itu kini membentuk pola yang tidak lagi samar. Ibu tiri mencoba menghentikan percakapan dengan alasan kondisi wanita tua itu tidak stabil dan tidak boleh dipaksa mengingat hal-hal yang bisa memperburuk kesehatannya. Namun kali ini, Yeni tidak mundur. Ia meminta ibu tirinya meninggalkan kamar dan memberi mereka ruang. Langkah kaki ibu tiri terdengar cepat di koridor, tidak lagi setenang biasanya. Pintu tertutup dengan suara yang sedikit lebih keras dari yang seharusnya. Di dalam kamar, Yuni duduk di sisi ranjang dan menggenggam tangan wanita yang kini ia yakini sebagai ibu kandungnya. Hatinya campur aduk, antara marah, sedih, dan bersalah. Bertahun-tahun ia hidup nyaman tanpa menyadari bahwa darah dagingnya sendiri bertahan di jalanan. Yeni memandang Yuni dengan mata yang masih basah, tetapi kini penuh harap. Tidak ada lagi jarak di antara mereka. Hanya 2 saudari yang terpisah waktu dan keadaan. Kebohongan mungkin dibangun perlahan selama bertahun-tahun, tetapi saat kebenaran mulai menemukan jalannya, ia juga akan terkuak sedikit demi sedikit. Dan Yuni tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang untuk mengungkap semuanya, bukan hanya demi warisan atau harta, tetapi demi keadilan bagi ibu yang selama ini terampas haknya. Beberapa hari setelah tes hubungan darah dilakukan,
Suasana di rumah besar itu terasa seperti menunggu badai yang belum terlihat wujudnya. Tidak ada pertengkaran terbuka, tidak ada suara tinggi yang memecah kesunyian, tetapi ketegangan mengalir di setiap sudut ruangan. Para asisten rumah tangga berbicara lebih pelan dari biasanya, seolah mereka pun bisa merasakan perubahan besar yang sedang menggantung di udara. Yuni berusaha tetap tenang. Ia tetap menghadiri rapat perusahaan, menandatangani dokumen, dan menerima tamu bisnis seperti biasa. Namun pikirannya selalu kembali ke kamar tamu di lantai 2, tempat Yeni dan ibunya tinggal sementara. Setiap pulang, langkahnya otomatis menuju ke sana sebelum ke kamar sendiri. Yeni mulai terlihat lebih segar setelah beberapa hari makan teratur dan beristirahat dengan layak. Ia masih canggung mengenakan pakaian yang dipinjamkan Yuni, tetapi senyumnya kini lebih sering muncul. Meski begitu, ada bayangan kekhawatiran di matanya. Ia tahu bahwa kebenaran yang akan keluar bisa mengubah segalanya, bukan hanya untuk Yuni, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Sore itu, dokter keluarga datang membawa amplop hasil tes. Yuni menerimanya di ruang kerja ayahnya, ruangan yang kini terasa seperti saksi bisu perubahan hidupnya. Yeni berdiri beberapa langkah di belakangnya, menggenggam ujung bajunya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ibu kandung mereka duduk di kursi roda di dekat jendela, menatap taman dengan pandangan yang sesekali terlihat lebih sadar dibandingkan hari-hari sebelumnya. Yuni membuka amplop itu perlahan. Suara kertas yang terlipat terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Matanya membaca baris demi baris hasil pemeriksaan, hingga sampai pada kesimpulan akhir. Tidak ada keraguan. Hubungan biologis antara Yuni dan Yeni adalah saudara kembar identik. Dunia seperti berhenti bergerak. Yuni menutup matanya sejenak. Bukan karena terkejut, tetapi karena akhirnya sesuatu yang selama ini terasa samar, kini menjadi nyata. Ia menoleh ke arah Yeni dan menyerahkan kertas itu tanpa banyak kata. Yeni membaca dengan napas yang semakin cepat. Ketika ia sampai pada kalimat terakhir, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak terisak keras, hanya menangis dalam diam. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaan yang tidak pernah berani ia tanyakan. Ibu kandung mereka menoleh perlahan, seolah merasakan perubahan emosi di ruangan itu. Dengan suara lemah namun lebih jelas dari sebelumnya, ia memanggil kedua nama mereka lagi, kali ini tanpa terputus. Ada kesadaran yang perlahan kembali, seakan engakan yang lama terkunci mulai menemukan jalannya pulang. Yuni mendekat dan berlutut di depan kursi roda ibunya. Tangannya menggenggam tangan yang dulu mungkin pernah menggendongnya saat bayi. Ada rasa hangat yang tidak bisa dijelaskan, seperti ikatan yang selama ini terpisah kini menyatu kembali. Yeni ikut berlutut di sisi lain. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, mereka memeluk ibu mereka bersama-sama. Tangis mereka bukan hanya karena sedih, tetapi juga karena lega. Setengah hati yang terpisah selama lebih dari 20 tahun, akhirnya benar-benar menyatu. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung tanpa gangguan. Pintu ruang kerja terbuka, dan ibu tiri Yuni masuk tanpa mengetuk. Wajahnya langsung menangkap pemandangan yang tidak ingin ia lihat. 3 orang yang berdiri dalam satu lingkaran keluarga yang utuh. Ia melangkah mendekat dan meminta penjelasan. Yuni berdiri perlahan dan menunjukkan hasil tes itu tanpa ragu. Tidak ada lagi nada lembut atau penuh toleransi dalam suaranya. Ia menyatakan bahwa kebenaran sudah jelas dan tidak bisa lagi diputarbalikkan. Ibu tiri mencoba tersenyum. Namun senyum itu rapuh. Ia mulai mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahpahaman masa lalu, bahwa ia hanya berusaha melindungi ayah Yuni dari konflik rumah tangga yang rumit. Ia menyebut bahwa perceraian memang terjadi, dan kepergian ibu kandung Yuni adalah keputusan bersama. Namun kata-kata itu terdengar kosong di telinga Yuni. Ia teringat potongan ucapan ibunya tentang ancaman dan pengusiran. Ia teringat bagaimana ayahnya selalu terlihat bersalah setiap kali masa lalu dibahas. Semua itu kini membentuk gambaran yang jauh berbeda dari cerita resmi yang selama ini ia dengar. Yuni mengatakan bahwa ia akan membuka kembali semua dokumen hukum terkait perceraian dan pernikahan ayahnya. Ia tidak lagi takut menghadapi kenyataan seburuk apapun. Jika memang ada manipulasi atau kebohongan yang terjadi, ia akan memastikan semuanya terungkap. Wajah ibu tiri berubah kaku. Untuk pertama kalinya, ia tidak memiliki jawaban cepat yang bisa menenangkan situasi. Matanya beralih ke wanita tua di kursi roda,
lalu ke liontin yang kini tergantung menyatu di leher Yuni dan Yeni. Setengah hati yang dulu terpisah, kini bukan hanya simbol persaudaraan, tetapi juga simbol kebenaran yang tidak bisa lagi dipatahkan. Dan di tengah ruangan itu, Yuni sadar bahwa perjalanan mereka belum selesai. Hasil tes hanyalah awal. Masih ada bab yang lebih gelap dari masa lalu yang harus dibuka. Dan ia siap menghadapi semuanya demi keluarga yang akhirnya kembali utuh. Sejak hasil tes keluar, rumah itu tidak lagi terasa sama. Dinding yang dulu hanya menjadi saksi kehidupan mewah, kini seperti menyimpan gema masa lalu yang ingin bersuara. Yuni tidak menunda niatnya. Ia segera menghubungi pengacara keluarga yang dulu dipercaya ayahnya, meminta semua dokumen lama tentang perceraian dan pernikahan kedua ayahnya ditinjau ulang. Pengacara itu datang dengan map tebal berisi arsip bertahun-tahun lalu. Di ruang kerja yang sama, Yuni duduk dengan Yeni di sisinya. Ibu kandung mereka berada di kursi roda, ditemani perawat yang kini mulai rutin datang setiap hari. Ibu tiri berdiri agak jauh, mencoba mempertahankan ketenangan yang semakin sulit ia jaga. Dokumen pertama yang dibuka adalah salinan putusan perceraian. Secara resmi tertulis bahwa perceraian terjadi atas kesepakatan bersama karena ketidakcocokan. Namun ada kejanggalan pada tanggal dan tanda tangan yang terlihat berbeda dari dokumen lain di tahun yang sama. Pengacara itu menyebut bahwa beberapa arsip asli di pengadilan perlu dicek ulang untuk memastikan keabsahannya. Yuni memperhatikan setiap detail. Ia tidak lagi sekedar anak yang terluka, tetapi pemilik sah seluruh aset dan nama keluarga itu. Ia ingin kebenaran muncul bukan karena emosi, melainkan karena bukti yang tak terbantahkan. Saat pembahasan berlangsung, ibu kandung mereka yang sebelumnya terlihat diam tiba-tiba menunjukkan kegelisahan. Tangannya bergetar di atas sandaran kursi roda. Bibirnya bergerak pelan, seperti ingin mengatakan sesuatu yang tertahan lama. Yuni segera mendekat dan berlutut di hadapannya. Dengan suara terputus-putus, wanita itu mulai berbicara tentang malam ketika ia dipaksa menandatangani dokumen yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ia mengatakan bahwa ada tekanan, ada ancaman bahwa ia akan kehilangan kedua anaknya jika tidak menuruti permintaan tertentu. Ingatannya tidak runtut, namun cukup jelas untuk menunjukkan bahwa perpisahan itu bukan keputusan damai seperti yang selama ini tertulis. Yuni menggenggam tangan ibunya erat-erat, berusaha menenangkan setiap kali napas wanita itu tersengal. Yuni merasakan amarah yang perlahan membara dalam dirinya. Ia menoleh ke arah ibu tirinya yang kini tidak lagi bisa menyembunyikan kecemasan. Ibu tiri mencoba memotong pembicaraan dengan alasan bahwa kondisi kesehatan wanita itu membuat ingatannya tidak bisa dipercaya. Ia mengatakan bahwa trauma sering menciptakan cerita yang berbeda dari kenyataan. Namun kata-kata itu tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Pengacara keluarga itu terlihat semakin serius. Ia menyebut bahwa jika memang ada unsur paksaan atau pemalsuan tanda tangan, maka seluruh proses hukum di masa lalu bisa dipertanyakan keabsahannya. Itu berarti posisi hukum ibu tiri sebagai istri sah ayah Yuni pada saat itu juga bisa digugat. Ruangan menjadi sangat sunyi. Yuni berdiri perlahan, matanya tidak lagi berkaca-kaca, melainkan tajam dan mantap. Ia berkata bahwa ia tidak ingin mempermalukan siapapun, tetapi ia tidak akan membiarkan ibunya terus dianggap sebagai pihak yang bersalah atau pergi dengan sukarela. Ibu kandung mereka kembali berbicara, kali ini dengan kalimat yang lebih jelas meskipun masih terbata. Ia menyebut bagaimana setelah diusir dari rumah, ia mencoba kembali untuk menemui anak-anaknya, namun selalu dihalangi. Ia diancam bahwa jika memaksa masuk, ia akan dipenjara dengan tuduhan yang dibuat-buat. Dalam keadaan panik dan sendirian, ia melarikan diri ke kota lain. Di sana kecelakaan terjadi, membuatnya lumpuh dan kehilangan banyak ingatan. Setiap potongan cerita itu seperti jarum yang menusuk hati Yuni dan Yeni. Mereka tumbuh di dua dunia yang berbeda, bukan karena takdir semata, tetapi karena keputusan kejam seseorang yang menginginkan posisi dan kekayaan. Ibu tiri akhirnya tidak lagi menyangkal secara langsung. Ia hanya berkata bahwa semua yang ia lakukan dulu demi melindungi stabilitas keluarga dan bisnis. Ia menuduh ibu kandung mereka tidak mampu mengurus perusahaan dan kehidupan sosial yang menuntut banyak hal. Ia merasa dirinya lebih pantas berada di posisi itu. Pengakuan itu tidak disampaikan dengan nada penyesalan, melainkan pembenaran.
Yuni merasakan titik balik dalam dirinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam cerita yang ditulis sepihak. Kini saatnya ia menulis ulang cerita itu dengan kebenaran sebagai dasarnya. Pengacara menyarankan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap aset dan kepemilikan saham pada masa peralihan pernikahan kedua ayahnya. Jika ditemukan manipulasi, maka proses hukum bisa dilanjutkan. Saat pertemuan itu berakhir, ibu kandung mereka terlihat kelelahan tetapi wajahnya lebih ringan, seolah beban yang dipendam puluhan tahun mulai terangkat, meskipun belum sepenuhnya. Yuni dan Yeni berdiri di sisi kiri dan kanan kursi roda, seperti penjaga yang siap melindungi. Di luar jendela, langit sore mulai berubah warna. Rumah itu tidak lagi sekedar simbol kemewahan, tetapi medan kebenaran yang sedang dibersihkan dari kebohongan. Pengakuan yang terpotong-potong itu mungkin belum lengkap, namun sudah cukup untuk membuka jalan. Dan Yuni tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan bukan hanya nasib warisan, tetapi juga kehormatan ibunya yang selama ini direnggut secara paksa. Setelah pertemuan dengan pengacara, Yuni tidak lagi menunggu. Ia memerintahkan audit internal terhadap seluruh aset perusahaan yang berpindah tangan dalam rentang waktu perceraian ayah dan pernikahan keduanya. Ia juga meminta salinan arsip asli dari pengadilan untuk dibandingkan dengan dokumen yang tersimpan di rumah. Langkah itu bukan sekedar dorongan emosi, melainkan keputusan sadar untuk membersihkan fondasi keluarganya dari kemungkinan kebohongan. Beberapa hari kemudian, laporan awal mulai masuk. Ada transaksi besar yang dilakukan tidak lama setelah perceraian resmi tercatat. Saham yang sebelumnya atas nama bersama tiba-tiba berpindah menjadi sepenuhnya atas nama ayah. Lalu tak lama kemudian sebagian dialihkan ke rekening terpisah yang terhubung dengan perusahaan cangkang. Nama direktur perusahaan itu tidak asing. Itu adalah kerabat jauh dari ibu tiri. Yuni membaca laporan itu dengan tenang, tetapi jari-jarinya mengepal di bawah meja. Pola perpindahan dana itu terlalu sistematis untuk disebut kebetulan, seolah semuanya sudah direncanakan jauh sebelum perceraian terjadi. Yeni duduk di seberangnya, mencoba memahami istilah-istilah hukum dan keuangan yang rumit. Ia mungkin tidak terbiasa dengan dunia bisnis, tetapi ia mengerti satu hal. Ada seseorang yang dengan sadar mengambil kesempatan di saat keluarganya terpecah. Sementara itu, kondisi ibu mereka perlahan membaik. Dengan perawatan yang layak dan lingkungan yang aman, ingatannya mulai kembali sedikit demi sedikit. Ia masih sering terdiam lama sebelum berbicara. Tetapi kini, ia mampu menyebut nama ayah mereka tanpa ragu. Ia juga mengingat detail tentang seorang wanita yang sering datang ke rumah dengan alasan membantu pekerjaan sosial, lalu perlahan menjadi lebih dekat dengan ayah mereka. Nama itu sama dengan nama ibu tiri Yuni. Yuni memutuskan untuk menghadapi ibu tirinya secara langsung, bukan dalam ledakan emosi, tetapi dalam percakapan yang terukur. Ia mengundangnya ke ruang kerja ayahnya pada malam hari saat rumah sudah sunyi. Ibu tiri datang dengan langkah mantap. Meskipun wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Ia tahu percakapan ini tidak bisa lagi dihindari. Yuni tidak berputar-putar. Ia menunjukkan ringkasan laporan audit di atas meja. Ia menjelaskan bagaimana dana berpindah dan bagaimana beberapa dokumen memiliki tanda tangan yang diragukan keasliannya. Ia menyebut bahwa jika kasus ini dibawa ke ranah hukum, konsekuensinya tidak hanya kehilangan status di keluarga, tetapi juga kemungkinan tuntutan pidana. Ibu tiri mendengarkan tanpa memotong. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba langsung menyangkal. Ia menatap meja, lalu mengangkat wajahnya dengan ekspresi yang bukan lagi penuh percaya diri, melainkan campuran antara keras kepala dan kelelahan. Ia mengakui bahwa pada masa itu ia memang melihat kesempatan. Ia merasa ayah Yuni terlalu lemah dan terlalu terikat pada perasaan, sehingga bisnis keluarga bisa runtuh jika dipimpin oleh seseorang yang dianggapnya tidak cukup kuat. Ia membenarkan bahwa ia mendorong perceraian dan memanfaatkan situasi untuk memastikan dirinya berada di posisi yang menguntungkan. Namun, ia tetap bersikeras bahwa semua yang dilakukan demi menjaga stabilitas perusahaan. Bagi Yuni, alasan itu tidak menghapus luka yang ditinggalkan. Ia berkata dengan suara pelan tetapi tegas bahwa stabilitas yang dibangun di atas pengkhianatan bukanlah kestabilan, melainkan ilusi yang sewaktu-waktu pasti runtuh. Di luar ruangan, Yeni berdiri diam mendengarkan sebagian percakapan dari kejauhan. Hatinya campur aduk. Ia tidak tumbuh dalam kemewahan, tetapi ia mengerti rasa kehilangan. Ia memikirkan malam-malam panjang di jalanan, hujan yang mengguyur tanpa tempat berteduh, ibunya yang menangis dalam diam karena tidak bisa mengingat wajah anaknya yang lain. Bayangan keserakahan itu kini memiliki wajah yang jelas.
Yuni memberi waktu kepada ibu tirinya untuk mengakui secara tertulis semua manipulasi yang terjadi dan menyerahkan kembali seluruh aset yang didapat melalui cara tidak sah. Jika tidak, ia akan melanjutkan proses hukum tanpa ragu. Ibu tiri terdiam lama. Ia tahu posisi Yuni kini berbeda, bukan lagi anak muda yang bisa diarahkan, melainkan pemilik sah kerajaan bisnis dengan bukti di tangannya. Malam itu berakhir tanpa teriakan, tanpa dramatisasi berlebihan. Hanya dua wanita yang berdiri di sisi berlawanan dari kebenaran yang sama. Di kamar tamu, ibu kandung mereka memandangi foto lama yang kini diletakkan di meja kecil. Dua bayi yang dulu terpisah, kini telah kembali berdiri di bawah atap yang sama. Ia mungkin belum mengingat setiap detail masa lalu, tetapi ia merasakan bahwa keadilan perlahan mendekat. Yuni berdiri di balkon kamarnya setelah percakapan itu. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa rasa dingin yang menenangkan. Ia sadar bahwa jalan menuju akhir belum selesai. Masih ada keputusan besar yang harus diambil dan konsekuensi yang tidak ringan. Namun satu hal sudah pasti. Bayangan keserakahan yang selama ini bersembunyi di balik senyum sopan, kini tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Beberapa hari setelah percakapan malam itu, ibu tiri Yuni belum memberikan jawaban tertulis seperti yang diminta. Ia tetap menjalani rutinitasnya seolah tidak ada badai yang mengancam. Ia menghadiri pertemuan sosial, menerima telepon bisnis, dan menyapa para staf rumah dengan senyum yang terlatih. Namun di balik ketenangan itu, ketegangan terasa semakin jelas. Yuni tidak tinggal diam. Ia mempercepat proses verifikasi dokumen ke pengadilan dan meminta audit eksternal dari firma independen agar tidak ada celah yang bisa dipatahkan. Hasilnya mulai menguatkan dugaan. Tanda tangan dalam dokumen perceraian berbeda dengan tanda tangan asli ibu kandungnya di arsip lain. Ada indikasi kuat pemalsuan. Pengacara keluarga menyarankan agar dilakukan pertemuan resmi yang melibatkan saksi lama, termasuk mantan staf rumah tangga yang pernah bekerja di rumah saat perceraian terjadi. Salah satu nama yang disebut adalah Pak Rahmat, mantan supir ayah Yuni yang mengundurkan diri tak lama setelah ibu kandungnya pergi. Yuni berhasil menghubungi Pak Rahmat yang kini tinggal sederhana di pinggiran kota. Saat diminta datang, pria tua itu awalnya ragu. Namun setelah mengetahui bahwa Yuni telah menemukan kembali ibu kandung dan saudara kembarnya, ia setuju memberikan kesaksian. Pertemuan itu diadakan di ruang kerja besar dengan pengacara, auditor, dan dua saksi tambahan. Ibu tiri duduk di sisi berlawanan meja, tetap mencoba mempertahankan wibawa. Yeni duduk di samping Yuni, sementara ibu mereka berada di kursi roda dengan perawat mendampingi. Pak Rahmat berbicara dengan suara pelan namun jelas. Ia menceritakan bagaimana pada malam sebelum ibu kandung Yuni meninggalkan rumah, terjadi pertengkaran besar di ruang tamu. Ia melihat ibu kandung mereka menangis dan menolak menandatangani dokumen yang disodorkan. Ia juga mendengar ancaman bahwa jika ia tidak pergi dengan tenang, anak-anaknya akan diambil dan ia tidak akan pernah bisa bertemu mereka lagi. Kesaksian itu membuat ruangan terasa semakin sempit. Ibu tiri mencoba memotong dengan mengatakan bahwa Pak Rahmat mungkin salah ingat karena sudah terlalu lama berlalu. Namun pengacara segera menunjukkan bahwa tanggal pengunduran diri Pak Rahmat bertepatan dengan waktu perceraian yang dipertanyakan. Auditor kemudian memaparkan temuan mengenai aliran dana yang mencurigakan dan perusahaan cangkang yang terhubung dengan kerabat ibu tiri. Data itu disajikan dengan grafik dan dokumen resmi yang sulit dibantah. Topeng kepalsuan yang selama ini terpasang rapi mulai retak. Ibu tiri akhirnya kehilangan kesabaran, suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Ia mengakui bahwa ia memang memanfaatkan situasi, tetapi ia menegaskan bahwa tanpa dirinya perusahaan mungkin sudah runtuh karena ayah Yuni terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga. Ia menyalahkan keadaan, menyalahkan kelemahan orang lain, namun tidak pernah benar-benar menyebut tindakannya sebagai kesalahan. Yuni mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tenang, tetapi matanya menunjukkan keputusan yang sudah bulat. Ia berkata bahwa apapun alasan yang digunakan, memisahkan seorang ibu dari anak-anaknya dengan ancaman dan manipulasi tidak bisa dibenarkan. Ia lalu mengumumkan bahwa proses hukum akan tetap berjalan. Seluruh aset yang berpindah melalui jalur tidak sah akan dikembalikan ke struktur kepemilikan yang benar. Status pernikahan kedua ayahnya juga akan ditinjau ulang secara hukum berdasarkan bukti pemalsuan. Kata-kata itu seperti palu terakhir yang memecah sisa pertahanan ibu tiri. Ia terdiam, tidak lagi mencoba membela diri dengan argumen panjang. Wajahnya pucat,
Dan untuk pertama kalinya ia tampak menyadari bahwa kendali yang selama ini ia pegang perlahan terlepas dari tangannya. Yeni memandang Yuni dengan campuran bangga dan haru. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kakak kembarnya yang tumbuh dalam kemewahan memiliki keberanian sebesar itu untuk melawan kebohongan yang menguntungkan dirinya sendiri. Ibu kandung mereka yang duduk diam sepanjang pertemuan akhirnya berbicara pelan. Ia tidak mengutuk, tidak berteriak, hanya mengatakan bahwa ia ingin hidup sisa umurnya tanpa kebencian. Ia tidak menginginkan balas dendam, hanya kebenaran dan kesempatan untuk bersama anak-anaknya tanpa bayang-bayang masa lalu. Kalimat itu membuat suasana sedikit melunak, namun keputusan sudah tidak bisa ditarik kembali. Pertemuan berakhir dengan kesepakatan awal bahwa Ibu Tiri harus meninggalkan rumah utama sementara proses hukum berjalan. Ia diberi waktu terbatas untuk mengemasi barang pribadi, tetapi tidak diperbolehkan memindahkan aset apapun. Saat ia berjalan keluar dari ruang kerja, langkahnya tidak lagi mantap seperti sebelumnya. Topeng yang selama ini ia pakai telah retak, memperlihatkan sisi rapuh yang tersembunyi di balik ambisi. Yuni berdiri di tengah ruangan yang kini terasa lebih ringan. Perjuangan belum selesai, tetapi satu lapisan kebohongan telah terkelupas. Di luar jendela, cahaya senja memantul di taman luas rumah itu. Untuk pertama kalinya sejak semua kebenaran terungkap, Yuni merasa bahwa rumah ini perlahan kembali menjadi tempat yang layak disebut rumah. Kepergian Ibu Tiri dari rumah utama tidak disertai teriakan atau drama berlebihan. Ia berjalan keluar dengan koper besar dan wajah yang berusaha tetap tegak, meski sorot matanya tidak lagi sekuat dulu. Beberapa staf rumah hanya menunduk sopan, tanpa berani banyak bertanya. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar telah berubah, meski tidak semua memahami detailnya. Saat gerbang rumah tertutup perlahan di belakang mobil yang membawanya pergi, suasana di halaman terasa berbeda, bukan karena kehilangan, melainkan karena sebuah tekanan lama yang akhirnya terangkat. Yuni berdiri berdampingan dengan Yeni di teras, memandangi jalan yang kini kembali sepi. Tidak ada rasa kemenangan berlebihan di hati Yuni. Yang ia rasakan justru keheningan yang dalam, seperti ruang kosong setelah badai berlalu. Ia tahu proses hukum masih berjalan, dan keputusan resmi belum keluar sepenuhnya, tetapi langkah paling berat sudah diambil. Di dalam rumah, ibu kandung mereka duduk di ruang keluarga yang selama ini jarang ia masuki. Matanya memandangi foto keluarga yang kini diletakkan di meja utama. Foto lama dengan dua bayi yang dulu terpisah. Tangannya menyentuh bingkai itu perlahan, seolah mencoba memastikan bahwa ini bukan lagi mimpi. Yeni duduk di lantai dekat kaki kursi roda ibunya, menyandarkan kepala di pangkuan yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Ia tumbuh tanpa pelukan yang cukup, tanpa cerita sebelum tidur yang utuh. Bertahun-tahun ia menahan rasa iri melihat anak lain digandeng orang tua mereka. Kini ia berada di rumah besar yang dulu mungkin pernah menjadi miliknya juga, tetapi bukan kemewahan itu yang membuatnya terharu. Kehadiran ibu dan saudari di sisinya jauh lebih berarti. Yuni memperhatikan pemandangan itu dari kejauhan. Dadanya terasa sesak oleh emosi yang sulit dirangkum dalam satu kata. Ia teringat malam-malam ketika ia merasa sendirian meski hidup dalam kemewahan. Ia memiliki kamar besar, lemari penuh pakaian mahal, dan sekolah terbaik, tetapi tidak pernah memiliki jawaban tentang mengapa ia selalu merasa ada yang hilang. Perlahan ia mendekat dan berlutut di samping Yeni. Tanpa banyak kata, ia memeluk mereka berdua. Pelukan itu tidak rapi, tidak elegan, tetapi penuh kejujuran. Tangis yang selama ini tertahan puluhan tahun akhirnya keluar tanpa malu. Ibu mereka mengusap rambut Yuni dan Yeni bergantian. Meski tangannya masih lemah, sentuhan itu mengandung kehangatan yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia meminta maaf karena tidak bisa menjaga mereka bersama. Namun Yuni segera menggeleng dan mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dimaafkan. Kesalahan bukan berada pada ibu yang dipaksa pergi. Hari-hari berikutnya diisi dengan proses pemulihan, bukan hanya secara hukum tetapi juga secara emosional. Yuni mengatur terapi lanjutan untuk ibunya, memastikan perawatan terbaik tanpa memandang biaya. Yeni mulai belajar mengenal dunia baru yang selama ini hanya ia lihat dari luar pagar. Ia belajar membaca laporan sederhana, memahami bisnis keluarga, dan perlahan membangun kepercayaan diri bahwa ia bukan lagi gadis yang harus meminta sisa makanan untuk bertahan hidup.
Namun di tengah semua itu, Yuni tidak ingin Yeni merasa menjadi tamu di rumah sendiri. Ia memutuskan untuk secara resmi mencatatkan nama Yeni sebagai bagian dari keluarga dalam dokumen perusahaan dan warisan. Bukan karena kewajiban hukum semata, tetapi karena itulah yang seharusnya terjadi sejak awal. Suatu malam, mereka bertiga duduk di ruang makan tanpa meja panjang penuh tamu. Hanya makanan sederhana yang dimasak khusus sesuai saran dokter untuk ibu mereka. Tidak ada percakapan tentang bisnis atau strategi. Hanya cerita tentang masa kecil yang mulai mereka satukan kembali. Ibu mereka menceritakan bagaimana saat bayi, Yuni dan Yeni sulit dibedakan kecuali dari pita kecil yang berbeda warna. Ia tertawa kecil saat mengingat bagaimana mereka sering menangis bersamaan dan membuat rumah terasa hidup. Cerita itu mungkin terdengar biasa, tetapi bagi Yuni dan Yeni, setiap detail adalah harta yang tak ternilai. Tangis yang tertahan selama puluhan tahun perlahan berubah menjadi senyum yang tulus. Luka tidak sembuh dalam satu malam, tetapi kini mereka tidak lagi berjalan sendiri. Yuni menyadari bahwa kekayaan yang selama ini ia miliki tidak pernah mampu membeli kembali waktu yang hilang. Namun ia masih memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang berbeda. Ia tidak lagi hanya pewaris perusahaan besar, tetapi anak dan saudari yang akhirnya menemukan kembali keluarganya. Rumah besar itu yang dulu terasa megah namun kosong, kini dipenuhi suara langkah dan percakapan yang lebih hangat. Tidak ada lagi bayangan keserakahan yang menguasai setiap sudutnya. Dan di tengah malam yang tenang, Yuni menatap langit dari balkon dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan lagi kehampaan, melainkan rasa utuh yang perlahan tumbuh di tempat yang dulu retak. Meski suasana rumah mulai terasa hangat, bayang-bayang masa lalu belum sepenuhnya pergi. Proses hukum yang berjalan membuat nama keluarga mereka kembali dibicarakan di kalangan bisnis dan sosialita. Beberapa media mulai mencium adanya konflik warisan dan dugaan manipulasi dokumen lama. Yuni sudah memperkirakan hal itu akan terjadi, tetapi ia tidak menyangka bahwa ibu tirinya akan mengambil langkah terakhir yang cukup berani. Suatu pagi, Yuni menerima panggilan dari salah satu direktur perusahaan cabang. Ia diberitahu bahwa beredar isu di kalangan investor bahwa kepemimpinan Yuni sedang goyah karena konflik internal keluarga. Bahkan ada rumor bahwa sebagian aset perusahaan sebenarnya bukan milik sah Yuni dan bisa digugat sewaktu-waktu. Yuni langsung memahami arah isu tersebut. Ini bukan sekadar gosip biasa. Ini upaya sistematis untuk mengguncang kepercayaan publik dan menekan posisinya, agar ia mundur atau setidaknya melemah dalam negosiasi hukum. Di ruang makan, Yeni melihat perubahan ekspresi kakaknya. Wajah Yuni tetap tenang, tetapi ada ketegasan baru yang muncul. Yeni mulai memahami bahwa dunia yang kini ia masuki tidak hanya soal keluarga dan pelukan hangat, tetapi juga tentang kekuasaan dan strategi. Beberapa jam kemudian, Yuni mendapat undangan pertemuan dari perwakilan hukum ibu tirinya. Mereka mengajukan tawaran kompromi. Jika Yuni bersedia menghentikan proses hukum dan membagi sebagian aset yang dipermasalahkan, maka isu-isu yang beredar akan dihentikan dan nama baik keluarga akan tetap terjaga. Itu ancaman yang dibungkus rapi sebagai negosiasi. Yuni duduk lama memikirkan tawaran tersebut. Ia tahu bahwa mempertahankan reputasi perusahaan adalah hal penting. Ribuan karyawan bergantung pada stabilitas bisnis itu. Namun, ia juga tahu bahwa menerima kompromi berarti membiarkan kebenaran setengah jalan dan memberi ruang bagi keserakahan untuk tetap memiliki tempat. Malam itu, ia berbicara dengan Yeni di taman belakang rumah. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga yang ditanam ayah mereka dulu. Yeni mendengarkan dengan serius saat Yuni menjelaskan situasi yang terjadi. Yeni tidak memberikan nasihat rumit. Ia hanya berkata bahwa selama bertahun-tahun, ia dan ibu mereka hidup tanpa nama baik, tanpa perlindungan, dan tanpa harta. Mereka bertahan bukan karena kekuatan uang, tetapi karena keyakinan bahwa suatu hari kebenaran akan menemukan jalannya. Jika sekarang Yuni mundur demi kenyamanan, maka luka yang dulu diperjuangkan untuk disembuhkan akan terbuka lagi. Kata-kata sederhana itu menguatkan keputusan Yuni. Keesokan harinya, Yuni mengadakan konferensi pers resmi. Ia berdiri di hadapan wartawan dengan sikap tenang dan profesional.
Tanpa membuka detail yang melanggar privasi keluarga, ia menjelaskan bahwa perusahaan sedang melakukan audit menyeluruh untuk memastikan semua proses hukum dan keuangan berjalan transparan. Ia menegaskan bahwa tidak ada ancaman terhadap stabilitas bisnis dan bahwa manajemen tetap solid. Langkah itu mengejutkan banyak pihak. Alih-alih bersembunyi dari isu, Yuni justru memilih membuka diri secara terukur. Investor yang sempat ragu mulai kembali percaya karena melihat ketegasan dan transparansi kepemimpinannya. Di sisi lain, proses hukum terus berjalan. Bukti-bukti semakin kuat. Pengadilan menerima pengajuan peninjauan ulang dokumen perceraian dan memerintahkan investigasi terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan. Perusahaan cangkang yang terhubung dengan kerabat Ibu Tiri juga mulai diperiksa lebih dalam. Ibu Tiri yang sebelumnya yakin bisa mengguncang posisi Yuni, kini menghadapi tekanan balik. Upayanya menyebarkan rumor justru menjadi bumerang ketika publik melihat Yuni tidak mundur sedikit pun. Namun ancaman terakhir itu menyisakan kelelahan emosional. Suatu malam, ibu kandung mereka memanggil Yuni dan Yeni ke kamarnya. Dengan suara yang lebih stabil dari sebelumnya, ia berkata bahwa ia tidak ingin hidup mereka terus dibayangi kebencian. Ia berharap semua ini berakhir bukan hanya dengan kemenangan hukum, tetapi dengan hati yang tidak lagi terikat dendam. Yuni menggenggam tangan ibunya dan berkata bahwa yang ia perjuangkan bukan balas dendam, melainkan keadilan. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi kebohongan yang diwariskan ke generasi berikutnya. Ancaman terakhir dari Ibu Tiri mungkin belum sepenuhnya reda, tetapi kini Yuni tidak lagi sendirian. Di sisinya ada saudari yang selama ini hilang dan ibu yang perlahan mendapatkan kembali suaranya. Rumah besar itu tidak lagi menjadi simbol kekuasaan semata, melainkan tempat di mana kebenaran sedang dipertahankan dengan kepala tegak. Dan Yuni tahu, langkah selanjutnya akan membawa mereka ke puncak keputusan yang tidak bisa lagi dihindari. Hari sidang peninjauan ulang akhirnya tiba. Ruang pengadilan dipenuhi suasana formal yang kaku, jauh dari kemewahan rumah besar mereka. Namun bagi Yuni, tempat itu justru terasa lebih jujur. Disinilah kata-kata diuji oleh bukti, dan cerita lama dipaksa berdiri di bawah cahaya terang. Yuni duduk berdampingan dengan Yeni dan ibu mereka yang kini hadir dengan kursi roda. Wajah ibu mereka tampak tegang, tetapi ada keberanian yang tidak terlihat beberapa minggu sebelumnya. Ia tidak lagi hanya korban yang terdiam, melainkan saksi hidup dari peristiwa yang selama ini disembunyikan. Tim hukum Yuni memaparkan hasil investigasi forensik terhadap tanda tangan dalam dokumen perceraian. Ahli grafologi yang dihadirkan menyatakan dengan keyakinan tinggi bahwa tanda tangan tersebut tidak konsisten dengan tanda tangan asli ibu kandung mereka dalam dokumen lain di periode yang sama. Ada indikasi kuat pemalsuan. Selanjutnya, auditor independen mempresentasikan aliran dana yang terjadi setelah perceraian tercatat. Perpindahan saham dan aset ke perusahaan cangkang yang terhubung dengan kerabat Ibu Tiri diperlihatkan secara rinci. Grafik-grafik itu tidak emosional, tetapi justru itulah yang membuatnya kuat. Angka tidak berpihak, angka hanya menunjukkan fakta. Ibu Tiri duduk di kursi pihak tergugat dengan wajah yang semakin sulit membaca ketenangan. Pengacaranya mencoba membantah dengan menyebut kemungkinan kesalahan administratif dan kebetulan bisnis. Namun ketika saksi lama dipanggil, pertahanan itu mulai runtuh. Pak Rahmat memberikan kesaksian di bawah sumpah, mengulang cerita tentang malam pertengkaran dan ancaman yang ia dengar. Kesaksiannya diperkuat oleh mantan asisten rumah tangga, yang juga hadir dan menyatakan bahwa ia pernah melihat ibu kandung Yuni dipaksa menandatangani berkas dalam keadaan tertekan. Puncaknya terjadi ketika ibu kandung mereka sendiri diminta berbicara. Ruang sidang menjadi sangat hening. Dengan suara yang masih lembut tetapi jauh lebih jelas dari sebelumnya, ia menceritakan bagaimana ia diancam akan kehilangan kedua anaknya jika tidak pergi. Ia mengaku bahwa ia tidak pernah benar-benar menyetujui perceraian itu, apalagi meninggalkan anak-anaknya dengan sukarela. Air mata Yeni jatuh tanpa suara. Yuni menggenggam tangannya erat, merasakan beban puluhan tahun akhirnya diucapkan di tempat yang seharusnya. Hakim mendengarkan seluruh keterangan dengan serius. Setelah jeda yang terasa sangat panjang, keputusan sementara dibacakan. Pengadilan menyatakan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa dokumen perceraian tersebut cacat hukum dan patut dibatalkan. Investigasi pidana terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan manipulasi aset juga diperintahkan untuk dilanjutkan. Kalimat itu seperti palu yang menghantam meja takdir mereka. Kebenaran yang selama ini diragukan kini diakui secara resmi. Perceraian yang menjadi dasar pernikahan kedua ayah mereka dinyatakan bermasalah. Artinya,
Posisi hukum Ibu Tiri dalam keluarga dan dalam pengelolaan aset juga ikut terguncang. Ibu Tiri menunduk saat keputusan dibacakan. Tidak ada lagi bantahan keras. Tidak ada lagi senyum tipis penuh keyakinan. Topeng yang retak kini benar-benar runtuh. Di luar gedung pengadilan, wartawan menunggu. Yuni tidak menghindar. Ia berdiri dengan sikap tegak dan menyampaikan bahwa proses hukum masih berjalan dan ia menghormati setiap tahapan. Ia tidak berbicara dengan nada kemenangan, melainkan dengan ketenangan seseorang yang akhirnya berdamai dengan kebenaran. Saat mereka kembali ke mobil, ibu kandung mereka memegang tangan kedua putrinya. Ia tidak banyak bicara, tetapi senyumnya berbeda. Itu bukan senyum euforia, melainkan senyum lega setelah bertahun-tahun hidup dalam bayangan tuduhan yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Di dalam mobil, Yuni menoleh ke arah Yuni. Ia berbisik bahwa selama ini ia sering berdoa agar Allah menunjukkan jalan, meskipun ia tidak tahu seperti apa bentuknya. Kini ia merasa doa itu dijawab dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Yuni memandang keluar jendela, melihat langit yang tampak lebih cerah dari biasanya. Ia sadar bahwa perjuangan belum sepenuhnya selesai. Masih ada keputusan akhir mengenai aset dan tanggung jawab hukum yang harus ditetapkan. Namun, satu hal sudah tidak bisa disangkal lagi. Kebenaran yang dulu hanya berupa firasat dan potongan kenangan, kini berdiri tegak di hadapan hukum. Dan untuk pertama kalinya sejak malam buka puasa itu, Yuni merasa bahwa takdir yang mempertemukan mereka bukan hanya kebetulan, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar untuk mengembalikan apa yang pernah direnggut secara paksa. Beberapa minggu setelah sidang peninjauan ulang, keputusan akhir akhirnya dibacakan. Ruang pengadilan kembali dipenuhi suasana tegang, tetapi kali ini Yuni datang dengan hati yang lebih mantap. Ia tidak lagi datang untuk mencari jawaban, melainkan untuk mendengar penegasan atas kebenaran yang sudah terungkap. Hakim menyatakan bahwa perceraian antara ayah Yuni dan ibu kandungnya terbukti cacat hukum karena adanya pemalsuan tanda tangan dan unsur paksaan. Dengan demikian, status pernikahan kedua ayahnya dinyatakan tidak sah sejak awal. Seluruh transaksi aset yang dilakukan berdasarkan status tersebut diperintahkan untuk dikaji ulang dan dikembalikan sesuai kepemilikan yang benar. Putusan itu bukan hanya soal hubungan pribadi, tetapi juga menyentuh fondasi harta dan kekuasaan yang selama ini dipegang Ibu Tiri. Investigasi pidana terhadap dugaan pemalsuan tetap berjalan, namun dalam pertimbangan akhir, pengadilan memberikan opsi penyelesaian dengan pengembalian penuh aset dan pencabutan seluruh klaim terhadap warisan, sebagai bagian dari kesepakatan yang menghindari proses pidana lebih panjang. Itu berarti Ibu Tiri harus menyerahkan semua yang diperoleh melalui manipulasi tanpa membawa sedikit pun bagian dari harta ayah Yuni. Saat keputusan dibacakan, ruangan terasa sunyi. Ibu Tiri duduk dengan wajah yang sulit dibaca. Tidak ada lagi kemarahan yang meluap, hanya kekosongan yang menyelimuti ambisinya yang runtuh. Di luar gedung pengadilan, media kembali berkumpul. Namun kali ini sorotan bukan lagi pada skandal, melainkan pada akhir dari konflik panjang. Yuni berdiri di antara Yeni dan ibu mereka. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya, hanya ketenangan yang dalam. Beberapa hari kemudian, proses pengosongan properti tambahan yang selama ini ditempati Ibu Tiri dilaksanakan secara resmi. Yuni hadir bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memastikan semuanya berjalan sesuai keputusan hukum. Rumah kedua yang dulu dibeli atas nama perusahaan, kini dikembalikan ke struktur kepemilikan sah. Ibu Tiri mengemasi barang pribadinya dengan bantuan staf hukum. Tidak ada lagi mobil mewah atas nama keluarga, tidak ada lagi akses ke rekening perusahaan. Saat ia berjalan menuju pintu keluar dengan koper yang jauh lebih sedikit dari sebelumnya, langkahnya terdengar berat. Ia sempat berhenti sejenak ketika melewati Yuni. Untuk pertama kalinya, ia berbicara tanpa nada pembenaran. Ia mengatakan bahwa mungkin ia memang terlalu jauh melangkah demi ambisi. Ia mengaku takut kembali hidup tanpa kekuasaan dan tanpa jaminan masa depan, sehingga memilih jalan yang salah. Yuni mendengarkan tanpa membalas dengan kebencian. Ia hanya berkata bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan yang terpenting sekarang adalah tidak mengulang kesalahan yang sama. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada air mata dramatis. Hanya dua perempuan yang pernah berada dalam satu lingkaran keluarga, kini berdiri di jalur yang berbeda. Saat mobil yang membawa Ibu Tiri pergi meninggalkan halaman, gerbang besar tertutup perlahan.
Kali ini bukan dengan rasa kehilangan, melainkan dengan kepastian bahwa bab lama benar-benar telah selesai. Di dalam rumah, suasana terasa lebih ringan dari sebelumnya. Yeni berdiri di tengah ruang tamu besar yang dulu terasa asing baginya. Kini ia tidak lagi merasa seperti tamu. Ia berjalan mendekati foto keluarga yang baru saja diperbarui. Foto itu menampilkan Yuni, Yeni, dan ibu mereka berdiri bersama di taman belakang rumah. Ibu mereka memandang kedua putrinya dengan mata yang kini jauh lebih jernih. Ingatannya belum sepenuhnya kembali, tetapi ia sudah mampu mengingat momen-momen penting tanpa rasa takut. Ia tidak lagi menyebut nama dengan ragu, tidak lagi memandang rumah ini seperti tempat yang asing. Malam itu mereka makan bersama tanpa bayangan konflik. Tidak ada pembahasan tentang sidang atau aset. Hanya cerita sederhana tentang masa kecil yang mulai mereka bangun kembali bersama. Yeni tertawa lebih lepas, dan Yuni menyadari bahwa suara tawa itu adalah sesuatu yang selama ini hilang dari rumah ini. Pengusiran tanpa harta bukan tentang balas dendam, tetapi tentang mengembalikan keseimbangan. Kekayaan yang selama ini menjadi sumber perebutan, kini tidak lagi terasa sebagai tujuan utama. Yang jauh lebih berharga adalah kebersamaan yang akhirnya tidak terhalang oleh kebohongan. Yuni berdiri di balkon malam itu, memandang langit yang tenang. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan apapun pada siapapun. Ia telah memperjuangkan kebenaran, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk ibu dan saudari kembarnya. Dan saat angin malam menyentuh wajahnya, ia sadar bahwa perjalanan panjang itu hampir sampai pada akhir yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Beberapa bulan setelah keputusan pengadilan, kehidupan di rumah besar itu berubah dengan cara yang tidak pernah dibayangkan Yuni sebelumnya. Bukan lagi tentang rapat tanpa henti atau pesta mewah bersama lingkaran sosialita, melainkan tentang rutinitas sederhana yang justru terasa jauh lebih bermakna. Pagi hari kini dimulai dengan suara langkah pelan kursi roda ibu mereka yang didorong Yeni menuju taman belakang. Udara segar dan sinar matahari pagi menjadi bagian dari terapi rutin yang disarankan dokter. Ibu mereka duduk memandangi bunga yang dulu pernah ia tanam sendiri sebelum semuanya berubah. Kadang ia tersenyum mengingat potongan kenangan yang kini kembali satu persatu. Yuni sering bergabung setelah menyelesaikan panggilan kerja paginya. Ia duduk di kursi kayu dekat ibunya, mendengarkan cerita yang perlahan semakin runtut. Ada kisah tentang masa kecil mereka yang mulai jelas, tentang bagaimana Yuni dulu lebih tenang sementara Yeni lebih sering menangis keras. Mereka tertawa mendengar cerita itu, mencoba membayangkan diri mereka sebagai dua bayi yang belum tahu bahwa hidup akan memisahkan mereka begitu lama. Yeni pun mulai menemukan tempatnya. Yuni tidak hanya mencatatkan namanya secara hukum sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga memberinya kesempatan belajar tentang perusahaan secara bertahap, bukan sebagai beban, melainkan sebagai pilihan. Yeni belajar membaca laporan sederhana, memahami struktur bisnis dan mengenal para karyawan bukan sebagai atasan, tetapi sebagai keluarga besar yang kini juga menjadi tanggung jawabnya. Namun Yuni tidak ingin Yeni merasa harus membayar masa lalu dengan ambisi baru. Ia berkata bahwa kekayaan bukan satu-satunya jalan hidup. Jika suatu hari Yeni ingin memilih jalur lain, ia bebas melakukannya. Yang terpenting adalah mereka tidak lagi hidup dalam bayangan kekurangan atau kebohongan. Suatu sore, Yuni mengajak ibu dan Yeni kembali ke restoran tempat semuanya bermula. Tempat yang dulu menjadi saksi penghinaan dan awal pertemuan yang mengubah takdir mereka. Kali ini mereka datang tanpa rombongan teman konglomerat, tanpa sorotan, hanya bertiga. Mereka duduk di meja yang tidak terlalu mencolok. Yuni memesan makanan yang sama seperti malam itu, tetapi suasananya berbeda. Tidak ada tatapan merendahkan, tidak ada suara hinaan. Yang ada hanya kehangatan yang pelan namun nyata. Yeni memandang sekeliling dengan senyum tipis. Ia berkata bahwa jika malam itu Yuni memilih diam seperti yang lain, mungkin hidup mereka tetap berjalan di dua dunia yang terpisah. Yuni menggeleng pelan dan mengatakan bahwa mungkin Allah memang mempertemukan mereka di saat yang tepat, ketika hatinya siap mendengar. Ibu mereka menggenggam tangan keduanya di atas meja. Tangannya kini tidak lagi selemah dulu. Ia berkata bahwa kehilangan puluhan tahun memang tidak bisa diganti, tetapi Allah memberi mereka kesempatan kedua yang tidak semua orang dapatkan. Kata-kata itu membuat Yuni menunduk sejenak, menahan haru. Ia menyadari bahwa kekosongan yang selama ini ia rasakan bukan karena kurangnya harta atau pencapaian, melainkan karena kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Kini bagian itu telah kembali. Malam semakin larut saat mereka pulang.
Rumah besar yang dulu terasa megah namun sepi, kini dipenuhi cahaya dan suara langkah yang akrab. Di ruang keluarga tergantung foto baru mereka bertiga, berdampingan tanpa jarak. Yuni berdiri di depan foto itu cukup lama. Ia melihat dirinya yang dulu penuh kehampaan, lalu membandingkannya dengan dirinya sekarang yang mungkin tidak lebih kaya secara materi, tetapi jauh lebih utuh secara hati. Ia sadar bahwa perjalanan mereka bukan tentang menang melawan ibu tiri atau mempertahankan warisan. Ini tentang menemukan kembali keluarga yang sempat tercerai oleh keserakahan. Di balkon kamar, Yuni menatap langit malam untuk terakhir kalinya dalam kisah panjang ini. Ia tidak lagi menunggu sesuatu yang hilang. Di dalam rumah ada ibu yang kini bisa ia panggil dengan penuh keyakinan, dan ada saudari kembar yang dulu hanya menjadi bayangan samar dalam ingatannya. Rumah itu akhirnya bukan hanya bangunan megah, melainkan tempat pulang yang sesungguhnya. Dan untuk pertama kalinya sejak kecil, Yuni tidur tanpa rasa kosong di dadanya. Karena kini ia tahu bahwa keluarganya benar-benar telah kembali utuh.